Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Irsa Asriani, NPM 191111100320, kelas PGMIG semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai hakikat epistemologi, salah satu bagian yang paling penting dari ilmu pengetahuan adalah kajian epistemologi. Mengenai keberadaan suatu ilmu kajian mengenai epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Dalam pembahasan filsafat ilmu, epistemologi dikenal sebagai subsistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Ruang lingkup kajian epistemologi dalam pendidikan Islam. Menurut Muhammad Arifin menjelaskan, ruang lingkup epistemologi termasuk sifat, sumber, dan fasilitas pengetahuan. Mudlor Ahmad dibagi menjadi 6 aspek, yaitu alam, elemen, tipe, alas, batas, dan tujuan pengetahuan. Bahwa A.M. Saifuddin mengatakan epistemologi melibatkan pertanyaan yang perlu dijawab. Pengetahuan apa? Dari mana asalnya? Apa itu bagaimana pengetahuan yang benar? Kemudian, Muhammad Amin Abdullah memperkirakan bahwa studi epistemologi seringkali terbatas pada konsep asal atau sumber konseptual. Dari pengetahuan konseptual filosofis, sementara Paul Supomo menyatakan bahwa epistemologi memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang apa yang merupakan pengetahuan ilmiah. Sementara itu, aspek lain dari diskusi epistemologi diabaikan atau setidaknya tidak dipertimbangkan secara mendalam. Adapun implikasi epistemologi dalam dunia pendidikan Islam, proses pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dari bagaimana pendidikan itu dirancang, dirumuskan, dilaksanakan, ataupun dievaluasi. Dalam epistemologi dikenal sebuah cara untuk mendapatkan sebuah ilmu. Maka di dalam pendidikan, mulai dari perancangan sampai evaluasi pendidikan haruslah dilakukan secara benar, tepat, dan ilmiah. Pendidikan tidak bisa dilaksanakan secara pengalaman. Oleh karena itu, di dalam pengajian sebuah sistem proses pendidikan haruslah sebuah hasil dari kajian yang amat mendalam. Peraturan baik itu perundang-undangan sampai kurikulum harus memiliki dasar ilmiah dan kuat sehingga dalam pengambilan tindakan tidak serta-merta berdasarkan pengalaman dari sebuah kebijakan masa lampau. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai model berpikir Nayani, Birhani, Irfani dalam pendidikan Islam. Epistemologi Bayani. Epistemologi Bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Maka sumber epistemologi Bayani adalah teks. Sumber teks dalam studi Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni teks nas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan teks non-nasib berupa karya para ulama. Adapun corak berpikir yang diterapkan dalam ilmu ini cenderung deduktif, yakni mencari apa isi dari teks, analisis kontens. Kemudian epistemologi burhani. Burhan adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera perobaan dan hukum-hukum logika. Maksudnya bahwa untuk mengukur atau benarnya suatu adalah berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia. Manusia berupa pengalaman dan akal tanpa teks wahyu suci yang
memunculkan peripatik. Maka sumber pengetahuan dengan nalar burhani adalah realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam, sosial, dan humanitis. Kemudian, epistemologi irfani. Irfan mengandung beberapa pengertian antara lain ilmu atau makrifah, metode ilham dan kaf yang telah dikenal jauh sebelum Islam. Dan alganus atau gonis. Ketika irfan diadopsi ke dalam Islam, para al-arif irfan memudahkannya menjadi membaca mengenai satu al-naqd dan al-takzir dan upaya menyikap wacana Quran dan memperluas ibarahnya untuk memperbanyak makna. Baiklah, itulah materi mengenai konsep epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.